Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat yang begitu besar, kita diberikan semangat untuk thalabul ilmi, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan al-ihtimam bit-tifli fi ma ba'da sanawati as-sittil ula min hayatihi. Perhatian terhadap anak setelah 6 tahun pertama dari kehidupannya. Jadi 7 tahun ke atas, ya. Ya memang anak-anak umuran 7 tahun itu sudah mulai banyak bertanya karena semakin besarnya rasa ingin tahu anak tersebut. Jadi orang tua juga harus menyiapkan, ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak usia 7 tahun ke atas. Ya, pernah anak saya yang kedua itu tanya, "Di, apa itu paru-paru?" Saya enggak begitu paham ya tentang organ dalam manusia. Apa itu paru-paru? Ya, sebatas yang saya tahu saja, ya, paru-paru itu alat untuk bernafas. Tanya lagi bentuknya gimana, juga bisa jelaskan. Ya makanya, ya, orang tua juga perlu belajar. Ya. Ketika anak dapat PR, itu sebenarnya kesempatan orang tua untuk belajar.
sekalipun buka apa? Buka Google ya, pakai AI ya. Ya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita yang rasa ingin tahunya besar, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya anak-anak umuran 7 tahun ke atas ini ya mulai ya, bisa diarahkan dan mulai ada semangat dalam belajar karena tadi rasa ingin tahunya semakin besar. Baik. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang poin pertama yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita di usia lebih dari 6 tahun atau 7 tahun ke atas, yaitu mengenalkan Sang Pencipta, tentunya dengan cara yang sederhana ya. Tidak dengan cara yang ya berat ya. Cara yang sederhana, apa yang dilihat itu ciptaan Allah ya. Alangkah indahnya apa malam hari yang penuh bintang itu yang menciptakan Allah. Ketika makan ini rezeki dari Allah ya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk poin kedua, ta'limut tifli ba'dal ahkamil wadihah wa minal halali wal haram. Mengajarkan kepada anak sebagian hukum-hukum yang jelas dan tentang halal dan haram. Ada yang ingin membaca? Ya. Ustaz Yazid silahkan. Fayu'allamu as-sariqati Baik. Thaniyan ta'limut tifli ba'dal ahkamil wadihah wa minal halali wal haram. Barakallahu fiik. Mengajarkan kepada anak sebagian dari hukum-hukum yang jelas dan di antara hal-hal yang halal dan haram.
fayu'allamu tiflu satra auratihi. Maka anak diajarkan menutup aurat. Ya, anak-anak diajarkan menutup aurat. Kita jelaskan apa yang boleh terlihat oleh orang lain, apa yang tidak. Kita biasakan, ya, kalau yang laki-laki mengenakan celana panjang, kalau yang perempuan dibiasakan mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Wal wudu'a, dan kita ajarkan wudu. Ya, tidak perlu dengan teori-teori wudu adalah syarat-syarat wudu adalah. Contohkan saja cara wudu seperti ini, sebagaimana diajarkan Nabi. Wa ahkamat taharah, dan hukum-hukum taharah. Wa yu'allam ada as-shalah, dan diajarkan, ya, melaksanakan sholat. Jadi setelah mengenal Allah, anak perlu diajari sholat. Ya, karena setelah tauhid, hal yang utama itu adalah sholat. Rukun Islam yang pertama syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua sholat. Makanya di sini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, menutup aurat, wudu, toharoh, ya, dan sholat itu sendiri. Ya, karena sholat itu utama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Nah, sholat ini ibadah yang tidak tergantikan. Kecuali kalau sudah mati maka disolatkan. Taib. Wa yunha 'anil muharramat. Dan anak usia 7 tahun ini sudah bisa dilarang dari hal-hal yang haram. Wal kadzib wan namimah, dusta, adu domba, as-sariqah, mencuri, wan nadhar, ya, ila ma harrama ila ma hurima. Dijelaskan kepadanya larangan mencuri, larangan melihat apa yang Allah haramkan. Wabil jumlati, ini sepertinya salah ketik ini. Wan nadhari ila ma harramallah. Ila ma harramallah. Sepertinya salah ketik itu. Dan melihat larangan, menyampaikan dilarangnya melihat apa yang Allah haramkan. Tadi sudah disampaikan di awal, ya, menyampaikan hal yang penting adalah tentang anak itu, ya, menjaga aurat. Nah, di antara yang tidak boleh dilihat adalah aurat orang lain. Laki-laki melihat aurat laki-laki, kemudian wabil jumlati, dan secara global yu'maru bima yu'maru bihil kibaru.
Anak usia 7 tahun itu sudah mulai bisa diperintah, ya, apa yang diharuskan oleh atau kepada orang yang dewasa. Apa yang wajib untuk orang dewasa, ya, anak usia 7 tahun sudah mulai bisa diperintah. Seperti sholat itu, kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu, anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Dari sini kita ketahui umur 7 tahun itu sudah faham. Untuk kita perintah, ini wajib harus dikerjakan, itu sudah faham. Namun belum sampai kita mengharuskan anak itu mengerjakannya. Perintah saja. Sebelum 7 tahun kita perlihatkan, ini loh sholat. Ya, kalau yang laki-laki ya sesekali diajak ke masjid. Atau ketika di rumah uminya, abinya sholat sunnah. Uminya sholat, abinya sholat sunnah di rumah. Ketika sudah 7 tahun mulai diperintah. Dan itu juga ibadah-ibadah lain bisa diperintah, sudah mulai bisa diperintah. Wabil jumlati yu'maru bima yu'maru bihil kibaru min iltizami syar'illahi wa yunha amma yunha anhul kibaru mimma la yahillu. Ya, jadi secara global anak-anak usia 7 tahun itu sudah bisa diperintah hal-hal yang wajib bagi orang dewasa. Hal yang wajib bagi orang dewasa sudah bisa diperintahkan untuk anak kecil, untuk anak usia 7 tahun. Diperintahkan saja ya. Dan sudah mulai bisa dilarang dari hal-hal yang orang dewasa dilarang melakukannya. Ya, jangan sampai ada masih kecil aja kok, Tat. Biar main-main dulu. Tidak apa-apa, masih kecil. Nanti kalau sudah besar, baru saya kasih tahu. Jangan sampai telat. Ya. Jangan sampai kita meremehkan. Ya mumpung masih kecil, biar main game sepuasnya. Mumpung masih kecil nggak apa-apalah nonton YouTube. Ya. Berjam-jam sampai waktu azan pun tetap nyala YouTube-nya. Waktu sholat terlewatkan. Jangan sampai seperti itu. Tapi ya, gunakan kesempatan itu. Sekali lagi, masa umur 7 tahun itu sudah mulai cerdas anak itu. Sudah bisa diajak. Ya, sudah bisa diperintah. Kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya. Di sini mu'alif mengatakan hatta yashibba ala dzalika wa ya'lafuhu wa ya'lafahu wa man syabba ala syai'in syaba alaih. Sehingga anak itu dewasa dan terbiasa dengan hal itu. Ketika dewasa sudah terbiasa dengan hal itu. Ya, dengar azan diperintah sholat, anak laki-laki diperintah ke masjid. Sejak kecil ditanamkan seperti itu, ketika dewasa akan terbiasa. Hal-hal yang dilarang, meskipun anak itu suka, ya jangan dibiarkan. Melihat hal-hal yang haram di YouTube misalkan,
anak kecil aja nggak apa-apa. Itu terlarang ya, kita larang. Jangan nonton kayak gitu, nonton yang bagus. Nah, pilihkan film kartun tentang Nabi, tentang kisah-kisah Nabi. Dilarang, tapi jangan dipukul, belum waktunya. Diperintah saja, dilarang saja, dan dijelaskan. Sehingga terbiasa anak itu. Dan kita nggak boleh capek ya, nggak boleh berhenti. Bu, capek boleh, maksudnya nggak boleh bosan. Hal-hal yang mubah saja juga seperti itu. Hal-hal yang mubah tapi baik itu harus dibiasakan. Jangan sampai kita bosan, kemudian kita merasa sudah nggak perlu lagi diingatkan, akhirnya kita nggak mengingatkan. Anak pulang sekolah, sepatu harusnya ditaruh di rak, dibiarkan di ruang tamu, dibiarkan di teras, diingatkan. Ya. Kadang-kala kita kan, Mas sudah diingatkan loh berulang kali. Ya. Kan sudah Umi ingatkan kemarin, di mana sepatu taruhnya di mana. Ya kita ingatkan terus, nggak apa-apa. Jangan kita bosan-bosan mengingatkan anak. Karena usia itu memang ya waktunya untuk diperintah dan dilarang. Jangan buang sampah di situ. Besoknya lagi buang sampah di situ lagi. Buang sampah di tempatnya. Ya. Sehingga itu bisa tertanam di pikiran anak itu sehingga terbiasa tadi. Perlu dipaksa juga. Belajar perlu dipaksa. Jangankan anak kecil ya. Orang dewasa aja kan kadang perlu dipaksa. Ya. Gitu kan? Iya enggak? Orang dewasa perlu dipaksa juga. Makanya kata ungkapan dalam bahasa Arab atau seorang penyair mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Jiwa itu seperti anak bayi. Kalau kamu biarkan anak bayi itu terus-terusan nyusu ya, tanpa disapih, dia akan tidak berhenti nyusu sampai usia 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau disapih, yanfatimi, dia akan tersapih, akan terbiasa. Di sini dikatakan waman syabba ala syai'in syabba alai. Siapa yang dewasa, tumbuh dewasa dengan satu kebiasaan, maka dia akan menua dengan kebiasaan. Ya. Biasakan ya, selesai sholat, zikir, diingatkan untuk mendoakan orang tua, diajari doa untuk kedua orang tua. Kalau sudah terbiasa sampai kita wafat, sampai anak kita tua, tetap akan mendoakan kita. Baik, mu'alif melanjutkan wa yahrisu ala ta'limihil ilma. Ya. Fakama yaqulu Sufyanu Tsauri yanbaghi lirrajuli an yakraha waladahu an yukarriha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Wa yahrisu 'ala ta'limihil ilma, dan orang tua hendaknya semangat, ambisius, sungguh-sungguh dalam mengajarkan ilmu kepada anaknya.
Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yanbaghi lirrajuli, sudah sepantasnya seorang laki-laki, an yukarriha waladahu 'alal ilmi, memaksa anaknya untuk belajar ilmu, fa innahu mas'ulun anhu, karena dia laki-laki itu yang akan ditanya, yang akan bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk diantaranya tentang ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu yang wajib-wajib dulu. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam, sholat, dan apa saja yang berkaitan dengan sholat itu, wudu, taharah, menutup aurat, yang wajib-wajib kita ajarkan secara global, secara umum. Kalau sudah usia 7 tahun kita didik, kita ajarkan ilmu-ilmu yang wajib itu, ya tentunya sesuai pengetahuan kita. Nanti yang rinci-rinci, yang detail-detail itu lama-kelamaan akan dia pelajari. Tentunya dengan kita memilihkan untuk anak kita sekolahan-sekolahan yang memperhatikan pendidikan agama. Baik. Yang berikutnya, tsalitsan, ta'limut tifli tilawatal Qur'an. Fadhal Ustaz Yazid. Qawimu. Bisyatta wa yushajja'u ala dzalika, bisyatta bisyatta. Al-muntashirah.
Baik. Barakallahu fiik. Yang ketiga, ta'limut tifli tilawatal Qur'an. Mengajarkan kepada anak membaca Al-Qur'an. Mayoritas kita kaum muslimin, apalagi di daerah Solo Raya ini, ya, mayoritas sepengetahuan saya banyak yang bisa baca Al-Qur'an. Ya memang nggak apa-apa nitipkan anak untuk diajari Al-Qur'an kepada orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang ngajari kita sendiri, kita akan dapat pahala double gitu. Pahala usaha kita sebagai orang tua dan pahala kita ngajari anak kita Al-Qur'an. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau yang mengajari Al-Qur'an itu orang lain, ya pahala mengajarkan Al-Qur'an didapat orang lain itu. Meskipun kita tetap dapat pahala karena kita membiayainya. Baik. Mu'allif mengatakan fa innal Qur'ana huwan nahjul qawimul ladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Kenapa perlu kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kita? Mu'allif mengatakan karena sungguh Al-Qur'an itu jalan yang lurus. Jalan yang benar, jalan kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat 42, bahwa Al-Qur'an itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Al-Qur'an itu tidak didatangi oleh kebatilan. Min baini yadayhi, dari depan, wala min khalfihi, baik dari belakang. Entah dari depan, dari belakang, intinya tidak ada kebatilan yang mampu mencampuri Al-Qur'an. Tanzilum min hakimin hamid. Yang mana Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah, diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, dari sejak dulu, maksudnya mungkin depan ini sejak dulu, atau dari belakangnya sejak dulu sampai nanti kiamat, Al-Qur'an itu tidak pernah bisa tercampuri kebatilan. Tidak ada kebatilan sedikit pun dari Al-Qur'an. Maka penting untuk kita ajarkan kepada anak kita. Fal khairu kullul khairi an yu'awwad at-tiflu qira'atal Qur'ani bi suratin sahihah. Maka kebaikan, sungguh kebaikan, ya, seorang anak itu dibiasakan membaca Al-Qur'an dengan cara yang benar, bacaan yang benar. Wa yabdulal juhda wat taqata fi tahfidhihi. Dan sungguh sangat baik seorang orang tua membiasakan anak itu, mengerahkan segala kemampuannya, ya, mengerahkan semua usaha, menempuh segala sebab untuk menjadikan anak itu hafal Al-Qur'an atau beberapa juz dari Al-Qur'an, dan juga memotivasi anak untuk hal itu
dengan berbagai wasail, dengan berbagai sarana. Di sini disebutkan oleh mu'alif fal yahrisil walidani ala an yaltahiqa at-tiflu waladan kana aw bintan bi ahadi madarisi tahfidzil Quran. Seharusnya kedua orang tua itu semangat mendaftarkan anaknya, entah itu laki-laki maupun perempuan, ke salah satu madrasah sekolah tahfidzul Quran. Fa in lam yatayassar dzalik falyahris 'ala al-iltihaqihi bi ahadi halaqati tahfidzil Quran al-muntashirah walillahil hamd. Kalau tidak mampu menyekolahkan anak di sekolahan tahfidzul Quran yang biasanya ya lebih mahal daripada sekolahan biasa, sekolah negeri, sekolah umum, ya biasanya lebih mahal sedikit lah. Kalau tidak mampu, ya cukup anak itu didaftarkan di halaqah tahfidzul Quran, ya. Atau di tempat kita semacam TPA, ya. Belajar baca Quran, kalau sudah bisa baca Quran mulai menghafal. Diriwayatkan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dari Muadz ibn Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini sahih, sebagian ulama mengatakan hasan, ya. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi taj mahkota di hari kiamat nanti, yang matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia ini membawa manfaat, dan itu lebih baik, ya, mahkota yang akan dikenakan oleh Allah kepada kedua orang tuanya itu lebih baik daripada sinar matahari. Sinar dari mahkota itu lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Ya. Sebagian orang keliru mengira bahwasanya yang mendapatkan, ya, keutamaan ini hanyalah orang tua yang anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Ini keliru. Yang benar mau hafal 30 juz atau enggak hafal, ya. Yang penting anak itu membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Tentu kalau hafal lebih baik lagi. Tapi yang inti adalah mengamalkan isinya. Menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Bagaimana kiranya jika orang mengamalkan itu? Ya, tentu, ya, ini bukan pertanyaannya, ini tentu menyatakan kekaguman. Tentu akan baik jika orang melakukan hal itu, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, ini pentingnya kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Dan mengajarkan Al-Quran ini juga merupakan metode para ulama atau jalan para ulama, ya, dalam belajar. Para salaf terdahulu terbiasa mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran. Kemudian diceritakan di sini oleh muallif, ya, diambil dari kitab Tuhfatut Talibin fi tarjamati al-Imam Muhyiddin, ya, oleh Al-Attar. Yang Al-Attar ini menukil dari Al-Imam Az-Zahabi. Jadi menceritakan tentang bagaimana semangatnya Imam Nawawi dalam belajar Al-Quran. Ya. Kita baca ringkas di sini.
Syekh Yasin Ibn Yusuf Al-Maraqishi yukhbiruna anil Imam Nawawi. Beliau mengabarkan, menceritakan tentang Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ra'aituhu wa huwa ibnu asyri sinin binawa wasibyanu yukarrihunahu 'alal la'ibi ma'ahum. Ya. Aku melihat Imam Nawawi ya, ketika itu usia 10 tahun ya, dan anak-anak seusia beliau memaksa beliau. Kalau bahasa kita sekarang, ayo tulanai, ayo tulan. Diajak mainan, dipaksa sampai dipaksa. Oh, tulanan karo aku ora bolong. Ya. Kalau zaman tahu di daerah kita mungkin seperti itu. Ya. Imam Nawawi tidak kemudian merasa malu, nggak enakan, ya. Sebagaimana kajian nanti ya, tabligh akbar di sini ya, nggak enakan ya. Ya, efek nggak enakan. Imam Nawawi nggak merasa nggak enak, nggak. Tapi Imam Nawawi malah kabur. Wa huwa yahrubu minhum wa yabki liikrahihim wa yaqra'ul Qur'ana fi tilkal halah. Ya. Imam Nawawi kabur, lari, kemudian nangis karena dipaksa nangis. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Dalam kondisi nangis itu beliau membaca Al-Quran. Ya. Disitulah beliau semakin cinta kepada Al-Quran. Ya. Inilah bagaimana kondisi para salaf terdahulu, perhatian mereka kepada Al-Quran. Ya. Ayahnya Imam Nawawi pernah membawa anaknya ke toko. Ya. Tapi ya, Imam Nawawi tidak pernah disibukkan dengan jual beli, ya, tetap belajar Al-Quran. Meskipun di toko beliau membaca Al-Quran. Sampai ayahnya mewasiatkan gurunya supaya utamanya dalam menghafal Al-Quran. Sampai pada akhirnya Imam Nawawi hafal Al-Quran sebelum balik. Ya, sebelum balik. Inilah ya, bagaimana para ulama terdahulu semangat mereka dalam belajar Al-Quran, dan bagaimana orang tua mereka ya memperhatikan pendidikan mereka dalam hal Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini tentang poin yang kedua yang perlu kita berikan kepada anak ya, di usia 7 tahun ke atas, yaitu mengajarkan hukum-hukum dan tentang halal dan haram. Yang kedua, yang ketiga, poin yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dan kelirunya datangnya dari saya pribadi yang sedikit ilmunya. Jika ada benarnya itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.